Indonesia. Jadinya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita telah memilih 6 profil, kita sebutnya profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila ini adalah satu, bernalar kritis, bisa problem solving, bisa memecahkan masalah. Ini yang hubungannya kognitif. Kedua adalah mandiri, yaitu dia secara independen termotivasi untuk meningkatkan kemampuan dia dan secara independen bisa mencari knowledge dan termotivasi. Ketiga adalah kreatif, dia bisa menciptakan hal-hal baru, bisa berinovasi secara mandiri, dan dia punya rasa cinta terhadap hal-hal kesenian dan budaya. Gotong royong, itu yang keempat. Dia punya kemampuan berkolaborasi, itu adalah soft skill utama yang terpenting di masa depan. Dia bisa bekerja secara tim. Dan yang kelima adalah kebinekaan global. Kebinekaan global ini adalah agar profil pelajar kita dia mencintai keberagaman budaya, mencintai keberagaman agama dan ras, yaitu di negaranya sendiri, tapi juga secara internasional, di mana dia merasa sebagai suatu penduduk dunia. Bukan hanya dia bangga menjadi Indonesia, tapi dia juga bangga menjadi manusia, sehingga dia punya perspektif global. Karena tentunya di masa depan mau nggak mau semua masyarakat Indonesia harus berkompetisi bukan hanya di Indonesia, tapi di panggung dunia. Karena kan sekarang talent pool itu sudah berglobal. Dan yang keenam, yang terpenting juga adalah berakhlak mulia. Disinilah moralitas, spiritualitas, dan etika itu ada di sini. Jadinya, Mas Usman, mau nggak mau, pendidikan karakter kalau kita mau mencapai 6 profil ini harus menjadi pilar inti daripada kurikulum kita maupun juga pola pembelajaran kita yang terjadi di dalam kelas. Jadi jawabannya sudah jelas, pasti pendidikan karakter akan menjadi salah satu pilar inti. Dan yang kedua adalah soft skill. Bagaimana caranya kita melatih gotong royong, melatih kreativitas, kalau tidak dengan melakukan berbagai macam project based learning, ya kan? Dengan menciptakan sesuatu, bukan hanya membaca sesuatu lalu diambil tes, tapi juga untuk menciptakan karya. Makanya saya punya selalu moto, kalau kita ingin melakukan transformasi pembelajaran di dalam suatu ruang kelas, itu harus banyak tanya, banyak coba, banyak karya. Nah, di banyak karyanya inilah yang menurut saya akan melatih berbagai macam soft skill dengan cara yang lebih efektif. Apakah ini bisa terjadi dalam waktu 5 tahun? Jawabannya tidak mungkin. Ini merupakan proses transformasi yang minimal 10 tahun untuk melakukan itu. Tapi harus kita mulai sekarang. Gitu. Kita harus mulai sekarang. Jadinya sudah jelas soft skill akan meningkat kepentingannya, kemampuan juga untuk bisa mencintai keberagaman itu juga akan meningkat kepentingannya, dan juga penguatan karakter melalui akhlak mulia itu tentu menjadi komponen yang sangat penting.